ya teman-teman. Jadi yang nyatu posisinya ground ya, atau masanya pickup pulser. Pickup pulsernya kan masanya naik semua ya ke ecu, jadi yang nempel ke bagian spool itu masanya ya, masanya pickup. Penyebab motor CB nggak mau hidup ya, memang lampu indikatornya memang udah nggak ada. Coba kemarin hidup ya, lampunya nggak hidup. Oh, masanya belum pasang. Itu bautnya di sebelah sana. Ini motornya nggak mau hidup ya. Kalau analisa scannernya itu bagian injektornya ya. Kita pasang dulu masanya. Kalau indikatornya udah nggak ada, speedonya udah nggak ada, cuman posisi lampunya hidup. Oke, kita cek dulu pakai scannernya ya. Ini CB all, CB 150 all ya. Kita cek dulu. CB 150. Itu punya pakai pas ya, Li? Ini red code historinya. Itu injektor circuit valve. Jadi sirkuit injektornya, kita coba buka injektornya dulu. Oke, ini di bagian injektor. Kita buka bagian injektornya dulu. Kayak lihat. Teman-teman, posisi injektornya udah kecopot ya. Coba kita engkol. Coba kita engkol injektornya, soketnya udah masuk juga. Kita engkol. Ada kali. Coba. Ada nggak ini? Ada lah ini. Tuh. Ngalir nggak lah? Ngalir lah itu. Bagus itu. Apa soketnya ya, Li? Soket injektornya, sirkuitnya. Bagus kayaknya. Coba lagi. Ada lagi. Tuh. Coba, tuh, ada, bagus ya itu, bagus tuh, keluarnya injektor. Oke, coba kita lanjut pasang lagi ya. Nanti pembersihan filter, kemungkinan filter bagian tanknya juga bermasalah ya, problem ya filter ini. Sama kita cek bagian businya. Kalau injektor, keterangan di Dianoxa scannernya itu injektornya yang bermasalah. Coba nanti kita perbaiki lagi. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman, posisi businya udah dibuka ya. Nanti kita cek percikan api businya ada atau enggak ya. Oke, kalau full pumpnya sih bunyi ya. Ini tombol starternya nggak ada. Kita langsung ke bagian switch aja ya. Kita gabungin aja. Ini kontaknya posisi on. Kita gabungin menggunakan obeng aja ya. Nih obeng kita satuin aja untuk ngidupin starternya ya. Kita lihat percikan api busi ada ya. Harusnya bagus ya. Apinya ada gede ya. Kita tes lagi. Apinya gede ya sisinya. Kita langsungin aja pakai switch tuh, tapi motornya nggak mau hidup ya. Kalau apinya ada tuh, dia juga nggak pecah. Kalau analisa sih curiga dari pickup ya, dari pickup pulsernya. Nanti kita coba buka bagian pickup, nanti pickup pulsernya kita jalur lagi, kita liatin dari pickup pulsernya. Kalau dari injektor tadi posisi semburannya bagus,
nggak ada masalah. Dari api businya juga sepertinya ada, cuman kayaknya agak sedikit jeda kurang. Jadi kita coba buka. Oh, ini nih, ini problemnya nih. Bisa jadi kabel pickup pulser nih teman-teman bisa lihat ya, mutung ya. Nih, nah ini mutung ya. Bisa jadi kabel pickup pulsernya short sama ground. Jadi apinya nggak fokus ya. Kadang hilang, kadang ada. Jadi problemnya di sini ya. Bisa jadi nih. Ini kan kabel spool ya. Ini posisi soketnya udah nggak ada, udah pernah disambungin. Sekarang posisinya mutung juga. Nih dari spool sini. Jadi bisa jadi kabel pickup pulser short sama ground. Jadi permasalahannya di sini. Nanti kita coba perbaiki ya. Kita sambungin kabel-kabelnya, kita rapihin, kita benerin lagi biar nggak mutung seperti ini. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita benerin dulu. Kabelnya nyatu semua ya. Nyatu putus. Ya teman-teman, jadi yang nyatu posisinya ground ya, atau masanya pickup pulsernya kan masanya naik semua ya ke ecu. Jadi yang nempel ke bagian spool itu masanya pickup. Kalau ini pickup pulser, ini kabel pickup pulser disambung ke sini. Nah ini bekasnya yang nempel ke bagian spool ya, ini warna kuning. Ini berarti masanya yang nempel. Jadi berarti benar dugaan sebenarnya dari pickup pulser, tapi karena kabel yang bermasalah, berarti masalah pokoknya di bagian kabel masa ini yang nempel ke bagian spool ya. Ini penyebab utamanya ya. Oke, lanjut kita benerin kabel. Oke, teman-teman, posisinya sudah saya sambung ya. Ini pickup pulser, ini masanya, dan ini kabel spool ya, 3 biji ya. Oke, untuk saran ya, ini kan posisi soketnya udah nggak ada. Jadi saran ini waktu setelah disolasi, disambung seperti ini, kabel seperti ini dibiarin seperti ini aja ya. Jangan disatuin terus disolasi, jangan ya. Tujuannya apa? Untuk mencegah panas nanti ya. Kalau semuanya ini kan posisi motor hidup, kabel 3 ini panas ya. Jadi menghindari meleleh. Kalau dia posisi meleleh, nanti kabelnya akan menyatu kembali. Jadi solusinya dibiarin seperti ini aja. Kecuali teman-teman menggunakan soket ya. Kasih soket atau kasih kabel pengaman. Kalau ini biar seperti ini aja, malah lebih aman kalau seperti ini. Oke, nanti dibiarin seperti ini aja. Seperti ini. Jangan disolasi ya. Nah, seperti itu aja. Oke, nah sekarang kita coba tes di bagian busi ya. Percikan api busi berubah atau tidak. Nih, kunci on. Terus kita gabungin karena starternya posisinya nggak ada ya, tombolnya memang nggak engkolan motornya. Jadi kita gabungin, kebetulan di sini ada switchnya. Kita gabungin. Kita lihat posisi api businya. Itu ada, sebenarnya tidak rubah dari tadi ya, karena mungkin tadi short, makanya kadang dapat kadang enggak. Businya ada, kita lihatin lagi, tapi layaknya percikan pickup ya, nggak ada putus-putusnya. Oke, nanti kita coba pasang ya. Kita pasang businya, nanti kita coba hidupin motornya. Oke, kita pasang dulu ya. Kita jeda dulu. Teman-teman, untuk posisi businya udah kepasang ya. Itu udah kepasang, nanti kita coba cek di bagian scanner ya. Scannernya masih ngebaca bagian injektor atau tidak ya. Kita cek dulu.
Soalnya pembacaan tadi itu bagian injektor ya, tapi logikanya yang problem itu di bagian pickup. Seharusnya CKP ya, permasalahan di bagian CKP, short to ground, harusnya seperti itu. Ini pembacaan scannernya TB. Ini kita cari historinya. Ini posisinya tadi udah dihapus red kode, jadi sekarang udah nggak ada kode, nggak ada problem. Oke. Nah, sekarang kita coba hidupin ya. Ini menggunakan sebuah starter aja karena ngengkolnya agak sedikit berat ya. Kita hidupin. Kita starter menggunakan obeng aja. Tuh, hidup motornya ya. Kita matiin lagi, kita hidupin lagi, kita starter. Hidup ya. Ya, posisinya udah hidup. Jadi teman-teman, problem permasalahan di kabel pickup ya, kabel pickup pulser ini short ke bagian spool ya. Itu problem permasalahannya. Jadi kita biarin seperti ini aja biar mencegah panas ya. Soalnya waktu panas, apalagi sambungan ya, panas, biar dia tidak meleleh terus nyatu ya. Oke, permasalahan di situ juga. Jadi scanner ini juga pun nggak bisa jadi patokan ya. Karena pembacaan scanner ini beda injektor sama kenyataan di bagian kenyataannya di bagian pickup pulser yang bermasalah. Soalnya kita baca di scanner ini bagian injektor. Kita cek bagian injektornya, tadi posisinya semburannya bagus, businya juga masih bagus. Ternyata problemnya di bagian sini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Semoga video